Dari keluarga saya tidak ada pemain sepak bola. Tidak ada pemain sepak bola. Tidak ada sama sekali. Ada juga paman saya, dia bukan pemain sepak bola, pemain voli. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi bersama saya Coach Sandy Octavian. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang dimana ini salah satu pelatih masa depan Kota Bandung dan khususnya nasional. Amin. Oke, baik Om, boleh perkenalkan dulu nih kepada para penonton. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrun Hanafi. Saya asli dari kampung, tepatnya di Gorontalo, Sulawesi. Oke. Ya, gimana saya sampai ada di sini? Nah, itu yang harus kita bicarakan ke depannya. Oke. Itu gimana Om? Awal perjalanan Om bisa terjun ke sepak bola ini gimana? Pertama saya anak kampung. Rumah saya dekat lapangan sepak bola. Di Gorontalo? Di Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Rumah saya dekat lapangan sepak bola. Dari keluarga saya tidak ada pemain sepak bola. Tidak ada pemain sepak bola? Tidak ada sama sekali. Ada juga paman saya, dia bukan pemain sepak bola, pemain voli. Berarti sangat bertolak belakang sekali ya Om? Sangat bertolak belakang dari keluarga, famili, tidak ada pemain sepak bola sama sekali. Oke. Yang nonton sepak bola juga nggak ada. Karena rumah saya dekat lapangan, setiap hari saya pulang sekolah saya lihat orang main sepak bola. Ikutlah main sepak bola. Ya. Makanya saya jadi pemain sepak bola. Dari situ. Oh, berarti perjalanan Om sendiri ya tadi kan sedikit diulas, basicnya memang bukan keluarga dari sepak bola ya, tapi bisa terjun karena memang dekat dengan lapangan sepak bola, kan gitu. Oke, terus Om bagaimana sih bisa sampai ke Bandung ini? Atau gimana gitu? Nah itu ceritanya sangat-sangat, saya juga tidak membayangkan saya bisa sampai ada di sini. Dulu saya bermain sepak bola kampung, main antar sekolah. Begitu main antar sekolah, tiba-tiba ada Suratin. Suratin, tiba-tiba saya kepilih Suratin. Dari situlah saya jadi pemain sepak bola Suratin nih. Banggalah orang kampung jadi pemain. Udah begitu saya sampai jadi pemain Suratin, tiba-tiba Suratin antar zona Sulawesi itu saya juara. Iya. Setelah saya juara, berarti saya mewakili Indonesia Timur. Itu maaf sedikit motong, itu posisi Om lagi main itu posisi apa sih? Nah itu saya waktu di Sulawesi mainnya gelandang bertahan. Oh, gelandang bertahan. Ya. Tapi begitu saya ke sini, kalau di Indonesia nomor 6 ya sekarang. Nomor 6. Benar banget. Tapi begitu saya sampai di sini, jadi saya posisi nomor 9. Saya juga pusing. Berarti satu pemain multi talenta ini. Nah itu dia. Oke. Setelah saya kepilih untuk Indonesia Timur juara. Itu harus ke Solo kalau nggak salah. Itu nasional atau nasionalnya di Solo? Begitu saya selesai pertandingan di Solo, saya pulang ke Gorontalo. Ya. Dulu kan masih zaman itu kan HP belum, telepon masih telepon ini biasa. Tahun berapa? Sekitar tahun berapa gitu? Sekitar tahun 90-an. Oh, itu saya baru lahir Om. Aduh. Om sudah main bola, saya baru lahir. Oke, terus? Oke, setelah itu ada panggilan lah untuk ikut seleksi. Ikut seleksi untuk persiapan tim nasional Indonesia. Untuk pelajar. Oh, timnas pelajar atau timnas pelajar untuk pelajar. Tapi waktu itu kan hanya ada diklat Sawangan, diklat Ragunan. Nah, kebetulan saya dipanggil dari Ragunan. Sawangan, bukan Ragunan. Maaf, sorry. Jadi saya dari Sawangan. Begitu ke Sawangan diseleksi di sana, alhamdulillah. Setelah dari situ, rencana itu saya mau pulang ke kampung, ke Sulawesi lagi kan udah selesai di sana, mau pulang ke kampung.
Tiba-tiba kan paman saya ada di sini. Dia bilang, daripada kamu pulang ke kampung, kamu jadi nggak benar lagi. Coba kamu lanjutin sekolah. Maksudnya mau lanjutin sekolah. Di Bandung ini? Di Bandung, paman saya ngajak. Aduh, kamu ke Bandung, sekolah di Bandung. Waktu itu, ini enaknya saya panggil Om atau Coach sih? Lebih bagus Coach. Oh, Coach ya. Oke, siap. Sebagai Coach ya. Oke, waktu itu Coach sekitar usia berapa ke Bandung? Sekitar SMA. 16-17 berarti ya? Ya. Ya, 16-17 ya. Oke. Terus? 18, 16, 17, 18 lah. Okay. Begitu sampai di sini, ketemulah sama teman lagi. Yang sama-sama dulu di Sawangan. Oh, oke. Siapa boleh tahu namanya Om? Dodi. Mungkin dia nonton nanti. Dodi. Oh, Dodi. Berarti dia masih main bola sekarang? Udah enggak, dia udah kerja ya. Dia kerja. Dia ngajak, kamu main bola lagi di sini dong. Saya bilang, wah, kan saya nggak tahu Bandung, saya baru datang, saya nggak tahu mau kemana. Dodi bilang udah di Uni. Oh, oke. Saya ke Uni, diajak sama Dodi itu, saya sampai ke Uni, enak juga nih main sepak bola nih. Saya masuk, ketemulah sama Boyke Adam. Oh, Coach Boyke ya? Iya, Boyke Adam. Dia sebagai pelatihnya. Oh, pelatih. Dia masih main, tapi dia udah mulai ngelatih. Ya, junior. Saya masuklah. Diasuh oleh Boyke Adam sama Yana Rodiana. Oh iya. Kakaknya Yusuf Bahtiar. Ya. Mereka berdua asuh saya. Mulai dari situlah, begitu saya masuk situ ada junior Piala Menpora. Persib. Baru seminggu saya latihan. Mungkin karena basic saya pemain sepak bola dari diklat, begitu masuk ke Uni, mungkin lebih. Sudah punya pengalaman sebelumnya gitu kan. Dibawalah sama Persib Menpora itu. Angkatan di situ. Asep Dayat. Dadang Hidayat. Sujana. Udin Rapi Udin. Yaris Riyadi. Deden Suparhan. Itu angkatan saya main bola. Begitu saya masuk di Menpora itu, tahun pertama kita juara 1, tahun kedua kita kalah sama Bogor, tahun berikutnya saya lagi ikut Persib B. Oh, Persib B. Persib B. Di Persib B, begitu di Persib B berlatih terus, akhirnya panggil ke Persib Senior. Bareng-bareng yang masuk itu saya, Yaris, Dadang Sopyan. Sujana belum. Oh, belum ya. Kita masuk. Dadang Hidayat, Asep Dayat kita masuk di Subang. Waktu itu pelatih Pak Indra Thohir. Cuman karena saya cadangan-cadangan terus. Saya berpikir saya ingin main sepak bola kan. Akhirnya saya lari ke Bali. Bali. Oke. Mulai dari situlah saya mulai bertualang bermain sepak bola. Sampai main di PSPS Pekanbaru. Saya main di Pelita Krakatau Steel. Terakhir itu saya udah karena waktu itu saya di sini diangkat untuk kerja di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Saya kerja. Kebetulan bosnya pindah ke Jakarta, saya dibawa ke Jakarta. Begitu saya di Jakarta, main bola lagi di sana, ketemu lagi teman-teman yang di klub dulu, main lagi di ini. Terakhir saya main di Tunas Inti Jakarta. Setelah itulah saya mulai berhenti. Itu di usia berapa itu, Coach? Sekitar 32. 32 ya? 32. Saya berhenti bermain sepak bola. Saya udah mulai fokus kerja. Itu belum ada kepikiran untuk memang melatih atau gimana? Nggak ada pikiran. Belum ada ya? Terjun ke pelatih itu saya tidak sengaja. Oh gitu. Ya, belum ada kepikiran jadi pelatih. Tidak sengaja. Waktu itu Denny Samsudin. Coach Denny ya? Iya, Coach Denny Samsudin. Kita saya kebetulan sekantor sama dia di BPN. Ya, sekantor sama dia. Setiap pulang ke Uni kan kita tinggal di mes Uni. Dulu itu ya. Denny direktur teknik Uni, saya tinggal di mes. Belum jadi pelatih. Belum ya? Ya. Setiap pulang kantor itu jam 3. Kadang-kadang pelatih SSB Uni itu belum ada. Denny ngajak. Coach Sabrun. Brun, daripada kamu diam, pulang dari kantor nggak ada kegiatan, coba kamu latih tim SSB. Awalnya dari sana. Awalnya dari situ. Ngelatih sekali, 2 kali. Kebetulan anak-anak senang kalau saya ngelatih. Itu waktu itu kalau Coach masih ingat, ngelatih usia berapa itu?
Itu usia angkatan Deden Nasir. Oh, oke, Deden Nasir ya. Deden Nasir, Erwin Ramdhani. Oh, oke. Berarti 96, 94? 93. 93, Pemain 93 itu. Oke. Ya. Pemain-pemain angkatan 93 yang saya latih. Okay. Udah, saya ngelatih aja. Mulai ngelatih. Berarti ngelatih dulu. Lisensi? Belum ada. Oke. Jadi belum ada lisensi. Dia cari dulu pengalaman di pelatih baru oke. Itu pun bukan pelatih, hanya pengganti pelatih yang tidak ada. Karena saya di mes, coba kamu latih itu. Sama Pak Dirtek tadi. Direktur teknik tadi Denny Samsudin. Saya ngelatih. 2-3 kali ngelatih, anak-anak bilang kok Coach Sabrun enak. Saya nggak tahu, saya hanya mungkin hanya pengalaman aja. Ternyata Denny Samsudin juga perhatiin saya. Udah seminggu nggak ada pelatih, saya disuruh ngelatih, terus. Denny Samsudin bilang, Brun, kamu ngelatih. Kenapa gitu Kang? Kamu bisa ngelatih. Saya bilang serius. Akhirnya Denny Samsudin bikin, udah kamu ngelatih, udah ngelatih. Pertama yang saya latih Deden Nasir, Erwin Ramdhani, ada Galang Alex Riano, itu pemain kualitas. Terus ada Ganjar Nur Ahmad. Ya. Galang sama Ganjar itu waktu saya pegang Deden Nasir, mereka berdua, Ganjar sama Galang, harusnya bertiga sama Deden Nasir. Mereka udah memperkuat PSSI usia 12 di Kanga, Australia. Keren. Itu bermula saya ditunjuk sama Denny Samsudin, kamu pegang tim ini. Juara Jawa Barat, mewakili Jawa Barat di Jawa Timur, nasional Jawa Timur. Piala Life Boy. Oh iya. Di Jawa Timur saya final lawan Solo, Bonanza Solo, saya kalah 1-0. Bonanza Solo juara, saya runner up. Harusnya 3 pemain saya dipilih untuk PSSI usia 12 ya. Yang berangkat ke Kanga. Piala Kanga di Australia, tapi hanya 2 yang berangkat. Yang berangkat hanya Galang Alex Riano sama Ganjar Nur Ahmad. Deden dia nggak berangkat. Itu nggak berangkat Deden Nasir. Terus Om, semenjak itu kan sudah menangani ya, udah mulai ngelatih nih, sudah mulai ngelatih. Terus itu perlu berapa lama itu untuk mendapatkan itu kan kalau yang saya tahu kan di dulu itu kan D Indonesia atau apa? D ya. Lisensi D. Itu berapa bulan atau berapa tahun sudah ngelatih? Hanya beberapa bulan setelah saya pulang dari Surabaya, piala ini itu kata Kang Denny kamu ikut lisensi. Tahun berapa itu? Saya kalau nggak salah pertama saya ikut lisensi 2004. Pertama ikut lisensi di Subang. Oh, di Subang. Tapi penyelenggaranya Jawa Barat, tapi lokasinya di Subang. Asisten degree D waktu itu, tapi asisten degree. Mulai dari situ. Setelah dari situ ya mulailah karena udah punya lisensi kan. Udah mulai pegang tim universitas. Universitas kebangsaan, terus sudah mulai pegang ada tim-tim divisi 2. Divisi 2 Interen Persib. Iya. Terus mulai belajar lagi saya memang di Uni, tapi di Uni kan SSB. Di SSB ini saya pegang Deden Nasir CS sampai mereka jadi. Tapi di luar saya pegang klub Pikiran Rakyat Bandung. Saya pernah pegang Pikiran Rakyat Bandung. Saya pegang Pikiran Rakyat Bandung. Mulai dari situ saya ikut lisensi C. Terus saya waktu itu yang paling muda ikut lisensi B nasional. Wih, keren. Waktu itu bareng Adeng Hudaya, almarhum Sukowiyono, Indra Thohir. Coach Indra juga. Coach Indra Thohir bareng saya di lisensi B nasional. Kita bareng itu. Dari B nasional itu saya udah pegang tim kemana-mana. Tiba-tiba kesananya saya udah pegang kemana-mana, pegang tim di sini. Setelah itu harus ada persamaan. Oh, karena AFC itu. AFC. Oh, padahal coach sendiri sudah memegang B ya. B. Oke. Itu. Iya. Makanya yang kita ini, kalau misalnya ini
Kalau misalnya ini saya pasti mungkin udah A. Sudah A ya. Udah. Cuman karena persamaan ulang, ya saya ke C lagi. Itu tahun berapa ya? Coach. Mana? Kalau persamaan itu tahun 2018 saya baru mulai persamaan. Ya. Oke. Tapi saya udah tapi 2016 ya saya harus berterima kasih juga sama Coach Lukas Tumbuhan. Iya. 2016 2015 saya pegang Uni divisi 2014 saya pegang Uni divisi 2. Naik ke divisi 1 sampai 2015. 2015 harus ke divisi utama, saya kalah. Oh, oke. Kalahnya dengan Coach Lukas. Waktu itu Coach Lukas pegang tim Batam. Oh, Batam. Iya, saya pegang Uni, kalah dengan Coach Lukas. Setelah saya kalah dengan Coach Lukas, pulang ke Bandung, Coach Lukas ngajak. Coach Sabrun, saya ada tawaran nih untuk pegang tim Pon Jabar. Pegang tim Pon Jabar, saya mau Coach Sabrun jadi asisten saya. Coach Sabrun bersedia. Sangat-sangat bersedia sekali. Siapa sih yang mau itu maksudnya? Pon Jabar. Tuan rumah lagi kan. Rumah gitu, lagi. Kan di publik sendiri kan gitu. Rezeki ini saya bilang. Coach Lukas ngomong, Coach Sabrun, duit ada di belakang kita. Iya. Tapi bagaimana duit ada di depan kita? Kalau duit ada di depan kita, kita tinggal ngambil. Dari omongannya itu berarti kita harus kerja keras di sini. Iya. Betul. Kerja keras. Kebetulan di dalam tim itu udah ada Coach Kartono juga. Coach Kartono itu salah satu muda ya. Pelatih muda. Sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Idola kita itu. Dia udah ada di sana. Ada juga Mustika. Coach Mustika Hadi. Itu, Dan ada juga di sana Aji Brata. Almarhum Aji Brata. Jadi kita 5. Pelatih kepala Lukas Tumbuhan. Asisten saya. Pelatih fisik. Asisten 2 Mustika. Pelatih fisiknya Kartono, pelatih Ajinya. Pelatih penjaga gawang Aji. Di situ kita kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan itu persiapan PON itu ya. Jadi itu 2016 ya? 2016 ya. Alhamdulillah kita sukses juara. Oke, keren. Itu salah satu ya. Sejarah lah ya. Sejarah karena memang ya kalau di PON ini kan biasanya coach apapun olahraganya gitu kan nomor 1 itu pasti sepak bola. Karena kalau juara umum tanpa sepak bola biasanya makan tanpa garam gitu kan. Jadi selalu itu ya sepak bola nomor 1 waktu itu. Benar. Waktu itu terus setelah kita next sedikit. Terus ya salah satunya ketika Om sudah berhasil waktu itu juara PON ya. Juara PON di Jawa Barat ya, Coach Lukas, Coach Ketong dan para rekan coach yang lain. Setelah beres PON, coach langsung balik ke Uni lagi? Belum. Setelah beres PON, saya tuh mau ngelatih lagi di Uni. Tiba-tiba ada dari Sulawesi nelpon. Mereka nelpon. Coach Sabrun bisa nggak pegang tim kami? Saya bilang, ya kalau cocok kenapa nggak? Sekarang kan kita dengan juara PON ini kita udah punya harga jual lah. Betul. Itu udah punya harga jual. Begitu ada harga jual dikit, ada yang nanya, saya bilang oke, bisa. Coach Sabrun bisa datang ke Hotel Borobudur Jakarta. Saya bilang bisa. Minta nomor rekening, transfer apalah untuk transport saya ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta. Sendiri waktu itu, coach? Sendirian. Saya berangkat Jakarta, saya ngobrol dengan mereka. Kebetulan manajernya ketua DPR lah gitu. Kita udah bicara, katanya jadi. Alhamdulillah di sana dibikin juara. Juara Rayon Gorontalo. Ternyata divisi 3. Divisi 3. Liga Nusantara lah. Liga Nusantara dulu kayak. Mewakili Gorontalo. Pertamanya ke Magelang. Ya dasar tim ini memang bagus. Tapi memang tim pemainnya bagus. Timnya apa bagus pelatihnya? Timnya lah. Semua berarti kan. Siap. Timnya
bagus di sana, tapi jam terbangnya yang kurang. Begitu kita udah nasional, dia agak beda. Agak beda ya. Kalau di sana dia masih merajai. Tapi begitu yang nasionalnya berubah. Mereka hilang ininya. Dipacu segimanapun nggak ini. 2016 itu kan setelah PON. 2017 masih lagi saya dipertahankan. Masih lagi karena lolos. Rezeki. Akhirnya saya berangkat lagi. Lolos lagi. Iya. Jadi lolos 2 kali. Setelah itu saya udah lumayan lah pegang di sini. Nah, kemarin terakhir itu 2020 kemarin. 2020. Dengan tidak sengaja juga karena pegang tim itu di sana, ditawarin untuk pegang Prapon Gorontalo. Prapon Gorontalo. Ya. Itu babak kualifikasi ya? Babak kualifikasi. Ya. Ya, mungkin bukan ini saya, tapi ya di situ saya kurang beruntung lah. Ya, bukan rezekinya. Bukan rezekinya, tapi kurang beruntung. Pulang dari sana 2000 baru kemarin 2020 ini. Nah, saya balik ke sini ke Bandung, mulai lagi ngelatih di Uni. Mulai lagi di karena Uni. Saya belum ada job di luar, akhirnya karena saya anggota Uni, saya tinggal ngelapor. Saya laporan ke Uni. Welcome ya. Kalau Uni, kalau mantannya pasti welcome ya. Saya ke Uni, diterima lagi, saya ngelatih lagi di sana. Kenapa saya udah di APC? Itu juga yang ada ini kan. Itu gimana itu Om coach bisa masuk ke Saya udah di APC Uni, itu? ngelatih di Uni 2020. Berjalan. Kita ini punya geng. Geng maksudnya geng pelatih. Geng coach ya. Di situ ininya Lukas Tumbuhan. Ada Kartono. Mungkin berawal dari PON. Ya. Merasa sudah cocok ya. Ternyata ada juga Coach Gatot, Yohanes Gatot. Nah, di situ kita. Tadinya kita itu tidak akan ke APC. Coach Lukas udah cari lapangan. Untuk hari Rabu dengan hari Minggu kita udah akan mau bikin sendiri. Bukan bikin, kita hanya privat saja. Privat saja. Oke. Ada Coach Lukas, Coach Kartono, Coach Gatot, saya. Udah dapat lapangan di PPI dengan Coach Lukas ketemulah dengan Bos Firman. Dengan Pak Firman. Berawal dari situ. Sampai saya sekarang berada di APC berawal dari situ. Akademi Persib Cimahi. Di sini kebetulan bos kita dia sangat welcome. Pendekatannya cukup bagus sekali. Terus cara dia memimpin enjoy, membuat kita pelatih di sini tidak ada tekanan. Nyaman lah ya. Nyaman lah. Itulah. Om ngomong-ngomong ya nih tentang masalah perjalanan Om dari coach itu tadi kan pernah megang Liga 3, terus Prapon segala macam. Coach sendiri mempunyai filosofi nggak sih dalam sepak bola gitu? Terus formasi apa, terus strategi apa yang sering coach sampai bisa kemarin tadi bilang sudah lolos untuk Liga 3 segala macam gitu kan? Coba share dulu ke teman-teman yang lain di sana. Tentu sebagai seorang pelatih pasti punya style of play ya. Style of play sendiri. Saya juga punya style of play sendiri. Apa sih? Style of play saya. Ya saya bukan ikut-ikut ini ya. Iya betul. Tapi memang saya senang cara bermain dengan ala tim Spanyol. Tiki taka. Position berarti? Ya, ball position. Itu yang saya paling senang. Setiap saya ngelatih, bagaimana saya press, saya dapat bola, baru saya memainkan bola. Bagaimana saya kehilangan bola, bagaimana saya memulai serangan, saya itu. Comments attack. Keren. Memulai serangan. Tapi yang paling ini saya terus terang aja, saya memang senang dengan sepak bola position.
Tiki taka. Tiki taka. Kenapa? Kenapa? Di situ saya senang. Bermain sepak bola dengan ala-ala Ya, Spanyol. Lah. Ya. Memulai serangan dari penjaga gawang. Berarti terlibat semua kalau kita mau mulai serangan. Betul. Build up dari bawah. Pertama bertahan dari seorang striker. Jadi dia begitu kehilangan bola, pertama bertahan udah striker. Berarti langsung fresh. Bisa pressing, bisa high press, bisa middle, bisa kita zona. Tergantung situasi di lapangan. Tapi saya senang dengan cara bermain tiki taka karena semua pemain terlibat di waktu kita bertahan. Karena bertahan memulai dari depan, seorang striker ujungnya. Jadi dia udah bertahan ini. Jadi semua ikut bertahan. Memulai serangan dari belakang. Berarti dari penjaga gawang sampai ke striker. Memulai bertahan dari striker sampai ke penjaga gawang. Itu yang style of play saya. Yang berikutnya, kenapa saya senang itu? Karena saya senang memainkan bola. Senang melakukan possession. Ya. Jika saya rebut bola, jangan sampai bolanya hilang. Oke. Tapi begitu saya kehilangan bola, bagaimana bola secepatnya saya rebut? Transisinya berarti. Ya, itu. Jadi itu yang saya sampai sekarang saya mempelajari itu ya. Terus, kenapa sini? Wih, sama-sama latihan. Sama-sama Barcelona. Oke, coach. Kan filosofi tiki taka itu sebetulnya kalau kita lihat, sangat indah sekali. Iya kan? Setuju kan? Setuju. Sangat indah sekali. Enak ditonton lah. Ya, bisa menjual. Tapi ada nggak sih cara melatih si pemain tersebut untuk bisa lakukan seperti itu? Kan memang kalau saya pribadi nih coach, kan susah gampang tuh ya. Susah gampang. Memang kalau lihat ya indah, tapi prosesnya untuk kesana itu kan gitu maksudnya. Itu yang pertama kali menurut coach, pemain melakukan tiki taka itu, pertama kali yang harus ada dalam individu pemain itu apa sih? Di situ ada persepsi, decision, eksekusi, PDE. Pemain yang punya PDE itu udah pasti gampang untuk memainkan itu. Kalau teknik individunya apa yang? Teknik individunya, ya. Untuk kita bermain dengan cara tiki taka berarti harus punya kemampuan. Passing yang bagus. Controlling atau sekarang yang disebut dengan peer start yang bagus. Didukung dengan, jangan salah loh, kita bermain dengan tiki taka seperti itu atau dengan cara Barcelona bermain atau ini bermain itu butuh tenaga yang iya. Karena kan ada mobilitas yang sangat ini gitu. Setelah passing apa yang harus dilakukan? Itu kan. Itu kan cara melatih fisik bermain juga kan memang bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah. Apalagi ya di kita kan tentunya di APC kan coach ngelatih usia berapa di? Saya kebetulan di APC saya ngelatih usia 2007. 2007 ya. Iya. Oke. Saya mulai membentuk mereka. Saya memberi pemahaman sepak bola yang style of play yang saya suka. Saya memberi pemahaman ke mereka. Berarti formasinya 4-3 nih, coach. Kalau saya di situ bisa bermain dengan 4-3-3. Tapi karena saya juga melihat kemampuan pemain. Kembali lagi pada individu pemain. Ada beberapa pemain yang kuat dalam bertahan. Kalau misalnya ada 3 pemain belakang, salah satu saya istirahatkan. Ini rugi buat saya. Akhirnya saya berpikir, biar 3-3-nya ini yang punya kualitas ini bermain sama-sama, saya bikinlah 3-5-2. Tapi dasar bermain sepak bola saya tetap berdasarkan pada filosofi sepak bola tadi. Wah, keren. Keren. Terus coach, ketika pindah ke APC nih ya, prestasi terakhir ini apa sih? Di APC? Iya, di APC. Waduh, kebetulan kemarin liga antar Akademi Persib. Alhamdulillah APC All Final. Wah, keren. Ya. Memang luar biasa. APC All Final 2007 dengan alhamdulillah. Dengan filosofi tiki taka. Itu dia. Keren, memang keren. Ya. Coach, menurut coach dari 2007 ini ada nggak sih beberapa pemain yang memang kan dengan segudang pengalaman coach pernah megang ya PON atau segala macam, ada nggak sih
pemain-pemain yang punya bakat yang lebih gitu? Saya melihat. Observe saya di tim ini, pemain ini ada 30 orang. 30 orang banyak juga ya, Coach ya. Usia mereka 14 tahun. 14 tahun. Elite Pro nanti mereka usia 2 tahun lagi di usia 16. Tapi saya punya keyakinan, ya. Untuk tahun depan 2002 usia mereka 15. Saya punya keyakinan ada 3 orang pemain hitungan saya. Dilihat dari kemampuan teknik individu ya. Observe saya melihat ada 3 pemain. 3% dari 30 orang berarti ada 3 pemain yang saya punya keyakinan mereka akan bisa bersaing di Elite Pro 16 ya. Di usia mereka 15. Mudah-mudahan aja. Coach. Amin, ya kan? Amin. Tentunya kan secara teknik nih, Coach. Ini kan 3 orang ini memang menurut Coach sendiri layak untuk bisa bersaing di tahun depan. Untuk Pro Elite U16. Cara maintenance-nya nih Coach sebagai pelatih nih, sebagai seorang cara menjaga nih kan gitu. Oke, di Akademi Persib itu di Akademi Persib itu kan durasi pertemuan latihan itu kita hanya 1 jam setengah sampai 2 jam. Oke, 1 jam setengah sampai 2 jam. 2 jam, oke. Kalau misalnya kita hitung rata-rata 2 jam. Seminggu 4 kali proses latihan. Berarti hanya 8 jam dia ketemu dengan saya dalam 1 minggu. Kalau kita hitung seminggu 7 hari, kali 24 jam, berapa jam? Sedang saya itu tidak sampai setengah hari berketemu dengan mereka. Hanya 8 jam. Berarti kalau dihitung persen, paling hanya 3-4% mereka ketemu dengan saya. 95% sampai 96% dia dengan orang tua mereka. Jadi, bagaimana saya menjaga mereka? Salah satu saya harus kontrol mereka. Yang kedua, saya harus selalu berkomunikasi dengan orang tua. Ya, itu salah satu saya untuk menjaga aset kita nih. Oke, berarti coach sendiri juga nih tugasnya bukan hanya mengedukasi si pemain, bukan hanya mengedukasi si orang tua itu juga. Yang gitu. harus karena intensitas tadi pertemuan dengan coach sendiri kan cuma 5% kan. 5%. Makanya 95% ini orang tua harus terlibatnya orang tua. Mau tidak mau. Mau tidak mau itu dengan mereka. Mungkin dengan biasanya coach sendiri memberikan satu edukasi kepada orang tua. Apa aja sih yang diberikan kepada orang tua gitu? Salah satu saya memberi edukasi sama mereka, saya kumpulin. Kita ada classroom gitu. Kita bicara dengan orang tua, kita kasih masukan bahwa anak ini begini ke depannya nanti seperti ini. Tolong saya dibantu. Di samping itu kan kita punya grup juga. Di situ saya sambil kasih masukan untuk Terus kadang-kadang saya chat langsung dengan orang tuanya, bagaimana saya tanya bagaimana. Kadang-kadang kalau misalnya saya lihat penting saya harus ke rumahnya, apa salahnya? Apa salahnya? Ya. Betul. Itu kan karena salah satu itu untuk maintenance itu, menjaga kemampuan anak-anak kita. Di usia 14 ini kan memang rentan ya, Coach ya. Sangat rentan. Kan pas transisi kan. Transisi perubahan dari anak-anak ke remaja. Ini yang paling sulit apalagi kan sekarang kan tentang teknologi yang semakin canggih ini kan anak-anak game atau segala macam itu kan yang memang harus kita jaga kan maksudnya karena banyak orang tua yang kecolongan di sana kan gitu maksudnya. Makanya kita bersyukur sekali mungkin coach sendiri bisa bergabung dengan Akademi Persib Cimahi gitu kan, bisa minimal si anak ini kita jaga. Itu untuk bangsa dan negara kita kan gitu maksudnya. Karena mungkin di luar sana kan banyak yang memang usia gitu kan gitu. Saya sampai pernah berbicara dengan orang tua mereka. Maksudnya saya tidak pilih kasih. Tapi saya melihat, ini anak punya kemampuan. Saya dekatin orang tua mereka. Saya kasih tahu, anak ibu punya kemampuan, anak bapak punya kemampuan. Tolong bantu saya untuk membuat anak ini lebih bagus lagi. Oke. Om, terakhir nih coach nih. Karena kan coach ini mau melatih nih. Oke, ini episode pertama loh. Oh iya? Kan? Episode pertama. Walah, berarti saya pertama ya? Pertama, sekali. Keren nih. Oke, ini coach, harapan coach terakhir ini bagi
muda-muda yang ada di luar sana ini. Oh, harap anak-anak muda yang punya talenta atau segala macam. Boleh Coach sampaikan langsung. Saya orang kampung. Betul. Jauh dari orang tua. Ya. Kalau saya tidak dekat dengan orang, saya sulit untuk bergerak, saya sulit untuk mendapatkan apa yang saya mau. Ingat, waktu itu tidak akan berputar lagi. Waktu itu berjalan, dia tidak akan balik lagi ke belakang. Apa himbauan saya buat anak-anak sekarang? Ingat, waktu tidak akan balik lagi. Dia berjalan. Rubahlah cara hidup kalian mulai dari sekarang. Lifestyle kalian. Ya. Keren. Ubahlah itu. Kalau kalian bisa merubah ini, insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Kalau kalian tidak bisa merubah ini, kalian akan sulit. Karena waktu tidak akan balik lagi ke belakang. Dia akan berjalan ke depan. Ya. Itu salah satu filosofi hidup. Filosofi hidup saya. Oke, baik pemirsa ya. Itu tadi sangat luar biasa ya. Dari mulai perjalanan Coach Sabrun, terus pegang tim dan sampai akhirnya bisa bergabung dengan Akademi Persib Cimahi kan gitu. Itu salah satu pelajaran yang mungkin ataupun pengalaman yang mungkin bisa di-share ya di sini pengalaman yang sangat luar biasa. Bagi teman-teman pelatih yang memang mau mengajukan pertanyaan boleh kan, nanti bisa komen di bawah ini ya kan, pertanyaan tentang Coach Sabrun ini. Oke. Om, terima kasih nih Coach ya. Sama-sama. Terima kasih Coach nih ya untuk memang waktunya sangat luar biasa sana walaupun singkat, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bisa jadi pengetahuan wawasan buat si peserta juga ya. Amin. Juga kan gitu. Oke. Jangan lupa tonton terus episode kedua nanti. Karena ini yang pertama ya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe di YouTube, ya kan? Dan boleh mengajukan siapa nih pelatih-pelatih yang mau nanti datang ke sini podcast. Oke? Mungkin dari saya seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.